Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Hai teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai khodam huruf. Jadi teman-teman semua, saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang baru menchat saya mengenai apakah ilmu hikmah itu berkhodam dan apakah berbahaya gitu ya. Oke, saya akan jelaskan dari kitab Syumushul Anwar juga dijelaskan bahwasanya semua surat bahkan ayat itu berkhodam. Seperti ayatul kursi dijaga Sayyid Kandias gitu ya, malaikat Kandias. Terus juga Fatihah dijaga sama malaikat Ukhaidor, dan khodamnya bernama Royhan gitu. Bawahannya malaikat Ukhaidor ini namanya Royhan. Lalu juga ada surat Al-Ikhlas dijaga sama Abdul siapa ada 3 gitu khodamnya. Ada juga surat Al-Jin dijaga sama Syekh Yusuf gitu, dan Syekh Abu Yusuf dan sebagainya gitu ya. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf hijaiyah. Itulah kenapa Allah berpesan bahwasanya Al-Quran ini akan terjaga dan tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Dan itulah kenapa ayat-ayat Al-Quran ini bisa digunakan untuk pengobatan, untuk berbagai macam hal ya, untuk menarik kembali orang yang kabur, mengembalikan santet dan sebagainya. Kenapa ayat-ayat Al-Quran itu bisa dilakukan untuk hal-hal tersebut? Padahal kalau kita tafsir secara bahasa gitu ya teman-teman ya, sangat gak nyambung gitu. Misalnya Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, intinya berterima kasih, bersyukur kepada Allah, Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Maksudnya tiba-tiba untuk pengobatan gitu, tiba-tiba untuk menarik orang yang kabur. Dari segi bahasa tuh nggak nyambung gitu. Tetapi kenapa itu bisa dilakukan untuk seperti itu, bisa untuk hajat-hajat tertentu gitu? Karena di dalamnya ada khodam yang menjaga ayat tersebut. Gitu, ada khodam yang menjaga ayat tersebut dari bangsa malaikat maupun dari bangsa jin muslim. Jadi bangsa malaikat ini adalah khodamnya Allah, dan jin-jin muslim ini khodamnya malaikat gitu. Hierarkinya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke surat ya, khodam surat, khodam ayat, itu nanti kita akan bahas di video-video lain, karena itu harus kita bahas per ayat atau per surat gitu. Kalau enggak itu sangat banyak sekali gitu. Kali ini saya akan membahas mengenai 29 macam huruf hijaiyah dan khodam-khodamnya. Itulah yang sebenarnya digunakan para ahli-ahli wifik atau ahli-ahli rajah gitu ya, ahli wifik atau rajah. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bikin wifik atau bikin rajah itu dia nulis habis itu masukin khodam, nggak begitu teman-teman. Jadi pembuatan wifik atau pembuatan rajah yang asli itu ya, itu ada pada waktu kita menulis alif aja, pada waktu kita menulis alif itu ada jamnya, ada waktunya, menghadap kemana, harus membaca apa, itu ada gitu. Jadi sebenarnya wifik yang asli atau rajah yang asli itu isinya bukan khodam jin, tetapi adalah khodam huruf gitu. Dan itu bukan khodam huruf yang ada di situ, tapi energi dari khodam huruf tersebut, khodam dari huruf yang bersangkutan tersebut yang mendiami wifik tersebut, sehingga wifik tersebut ada energi yang bisa dikhususkan untuk apa, misalnya buat mahabbah, buat rezeki dan sebagainya. Padahal juga dijelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dunia dan akhirat gitu.
Nah, ayat-ayat Al-Quran juga sama untuk dunia dan akhirat gitu. Begitu juga dengan wifik-wifik, itu adalah tulisan-tulisan ayat-ayat juga untuk dunia dan akhirat. Bagian rezeki juga untuk bagian dunia gitu. Kita mendapatkan rezeki, ya kan, kita jadikan sedekah jadi akhirat juga gitu. Jadi balik muter-muter aja di situ sebenarnya gitu. Oke, langsung saya akan bahas tentang khodam-khodam dari huruf ya. Yang pertama ada alif. Khodamnya itu adalah matmah talqiyail. Nah, dan dia memiliki anak buah atau jin muslim yang bernama Hadhayun. Ada 3 nih anak buahnya yang bernama Hadhayun, 4 ya. Mana malaikatnya adalah matmah talqiyail, dan jin muslim bernama Hadhayun, Syalhamidin, Tamkholalashir, sama Buhlailakin. Nah, ini adalah nama-nama khodam dari alif sendiri. Jadi sebenarnya ilmu huruf itu luar biasa ya teman-teman, jangan sepelekan ilmu huruf itu ya. Gitu. Jadi rajah itu dari energi dari khodam-khodam ini gitu. Bukan yang bikin rajah terus jadi masukin jin, enggak itu. Itu KW itu wifik KW yang kayak gitu. Jadi pembuatan wifik itu enggak sembarangan. Karena kalau guru saya aja buat satu wifik, satu kertas aja ya teman-teman ya, itu kalau dia pakai pakem yang asli itu bisa 1 bulan, seminggu, 3 minggu gitu. Makanya saya sendiri tuh kurang inilah kalau bikin wifik karena lama buatnya gitu. Yang berikutnya adalah ba. Huruf ba itu khodamnya bernama Jaram Hiyail. Habis itu Kosyam Syakhin Hailakin Mahal Syatin. Nah, itu adalah khodam dari huruf ba. Lalu berikutnya adalah huruf ta ya. Huruf ta itu dijaga oleh mar'awilin ya, dijaga oleh malaikat mar'awilin, lalu didukung oleh para pembantunya yakni Syahirin, Hagilu, sama Tunushin. Nah, itu adalah khodam-khodamnya. Berikutnya adalah huruf sa. Huruf sa itu dijaga oleh Jansayail, malaikat Jansayail. Lalu pembantunya ada 2 bernama Kadarushin dan Tomatisin ya, Tomatisin itunya pembantunya. Lalu berikutnya adalah huruf jim. Huruf jim itu malaikat penjaganya ada Tolkot Yail. Terus pembantunya bernama Hatmakhin. Satunya lagi adalah Halashlakhakin ya. Itu 2 khodamnya lagi. Berikutnya adalah huruf ha. Ini kalau teman-teman kalau mau catat boleh silakan dicatat nih buat pengetahuan teman-teman. Jadi tahu nih khodam ini gitu ya. Huruf alif itu khodamnya ini, huruf ba itu khodamnya ini, huruf jim itu hurufnya ini, ha itu hurufnya ini gitu ya. Khodamnya ini. Jadi tahu gitu. Berikutnya adalah huruf ha. Bukan ha ya, tapi ha biasa. Itu malaikatnya adalah Tofyail ya. Nama malaikatnya Tofyail, lalu pembantunya bernama Dahlihin sama Kamsyakathokin ya. Itu nama pembantunya atau jin muslimnya. Jadi kalau belakangnya il itu teman-teman, misalnya Tofyail, ada lagi Tolkot Yail, ada Jansayail, Mar'awiyail atau Mar'awilin ya, itu Jaram Hiyail. Nah, itu adalah malaikatnya ya. Cuman kalau belakangnya in itu biasanya khodam-khodamnya, itu jin muslimnya gitu. Lalu berikutnya adalah hamli, huruf kho. Tadi sudah ha ya, tadi udah ha ya terakhir ya. Ha itu sekarang adalah kho. Huruf kho itu dipimpin oleh hamlilin ya, hamlilin, lalu dibantu oleh muthoyarin, lalu wakishin, dayuhatin ya, itu kho. Lalu huruf dal itu
nama malaikatnya bernama Sakmahyail. Lalu dilanjut oleh khodamnya bernama Haltofin. Lalu satu lagi Mahlilakin, lalu Syawyidin. Oke, ya ada 1 2 3 4 ya berarti ya. 4. Oke, berikutnya adalah huruf za, ya, atau zal, ya. Dipimpin oleh namanya Rafa'iyail, terus khodamnya alal mahasin, terus somdiin sama sohdiin sama syahlatin. Oke, berikutnya adalah ro. Ini enggak tertulis ya, ro ini siapa khodamnya ya. Yang kalau ro ini kurang lengkap nih, ro nih enggak jelas tulisannya. Langsung aja kita lanjut ke huruf za ya. Huruf za itu bernama al-masyail, lalu khodamnya bernama madrashin, terus hathotimin sama mahatin. Lalu huruf sin itu bernama, nama khodamnya hatgilin, terus mastoin, atladin, khimin sama altolin ya, altolinnya itu huruf sin. Lalu berikutnya adalah huruf shin. Huruf shin itu khodamnya yang bernama khordiyail, terus syathifin sama kahyayalin. Ini tulisannya agak susah, soalnya hilang gitu, nggak jelas gitu. Oke, lalu berikutnya adalah huruf shod. Shod itu nama khodamnya adalah hardiyalin, terus pembantunya jin muslimnya yakni syaruhin dan hamshin. Ya, itu huruf shod. Huruf dot ya, dot. Dipimpin oleh kalkiyail, lalu diusung atau dibantu oleh yuhin, nama pembantunya, sama yuhin, ruhin, amushin ya, sama tomlashitin. Lalu huruf to ya. Huruf to itu ada 1 2 3 4 5, ada 5. Dipimpin oleh ashtoyail, lalu jin muslimnya syamhatin, lalu sama malsyakhin, malhashin dan tohin ya, tomhin. Ini mim ya, tomhin. Lalu berikutnya adalah huruf do ya, huruf do ini dipimpin oleh tarkhoyail, lalu pembantunya bernama hamyatuwashin, lalu ada juga ma'adin sama masyatin. Lalu huruf ain itu dipimpin oleh syarhiyatin, lalu anak buahnya bernama lahthomin, godifin, arzadin. Berikutnya adalah huruf ghain ya, huruf ghain itu dipimpin oleh salkafail, terus dibantu oleh ash'ad lafin, lalu ada juga hayutin, syatotofin sama kalfafin. Lalu berikutnya adalah rufa itu dipimpin oleh syatotilin, lalu jin muslimnya adalah kaithomin, rastashin sama halkitin. Berikutnya adalah huruf ko ya, huruf ko itu dipimpin oleh azkilin, terus jin muslimnya bernama gorgoshin sama tolhiyashin. Lalu berikutnya ada huruf kaf,
itu adalah yang memimpin ada bernama Syamhiyail, lalu jin muslim bernama Safrudin, lalu berikutnya adalah Hamitan sama Hoshin. Lalu huruf lam itu dipimpin oleh Tohtoyail, lalu Gohitin, lalu diusung sama Tohmashin dan Kholasyadamin. Lalu huruf mim dipimpin oleh Syarahil, terus anak buahnya bernama Hajam Syatin Kaliyatin Matmahin. Lalu huruf nun dipimpin oleh Soriyail ya. Lalu jin muslimnya bernama Hajam Syatin Kaliyatin Matmahin. Oh, sama ya, berarti nun juga nun, mim, nun itu sama ya. Huruf wawu itu dijaga oleh Tufayail, lalu anak buahnya bernama Mahdaduhin, Syaltamukin dan Barahin. Lalu huruf H itu dijaga oleh Afrayail, anak buahnya Zabhatin, Hamkilin dan Hastitoin. Nah, yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya itu dijaga oleh Hardakilin, terus anak buahnya bernama Domgoyigin, lalu Halhafin dan Shuwayadihin. Nah, itu tadi nama-nama khodam dari huruf ya. Jadi jangan heran gitu kalau misalkan sebuah ayat, sebuah asma, sebuah doa, sebuah qasam, sebuah surat itu ada khodamnya gitu. Dan jangan heran ternyata kok Fatihah bisa buat ngobatin orang, kok ternyata Al-Ikhlas bisa buat ngobatin orang gitu. Ternyata kok Al-Ikhlas bisa buat rumah laku. Habis itu dengan Fatihah kita bisa jual rumah, bisa menarik orang yang kabur, apalagi misalkan dengan Al-Ikhlas kita bisa membuat orang yang tadinya benci sama kita jadi senang sama kita. Jangan kaget gitu. Kenapa? Karena setiap huruf itu ada khodamnya, dan khodam huruf-huruf ini yang bekerja gitu. Khodam huruf ini yang bekerja gitu. Kita minta kepada Allah yang approve. Pada waktu Allah sudah approve, Allah memerintahkan khodam-khodamnya Allah ini dari bangsa malaikat dan bangsa-bangsa jin muslim dari huruf-huruf ini untuk bekerja. Gitu prosesnya teman-teman ya. Jadi jangan bingung gitu soal perkhodaman gitu. Karena khodam sendiri artinya bukan jin. Khodam itu bukan jin. Khodam itu artinya adalah pembantu atau asisten gitu. Nah, gitu. Jadi emang ya malaikat-malaikat ini ya khodam-khodamnya Allah seperti yang tadi dijelaskan, Syamhiyail, Thotoyail, habis itu ada Rukiyail, Syam sama Yail, Sofiyail, habis itu ada Izrail, Maikail, Jibril, itu semua khodamnya Allah gitu. Dan mereka ini kayak Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, semua itu juga ada khodamnya lagi, ada anak buahnya lagi, mereka nggak kerja sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, khodam-khodam para malaikat ini siapa ya? Jin-jin muslim ini gitu, jin-jin muslim yang sangat taat, dan yang jin-jin muslim, yang jin-jin mukmin ini gitu. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu kita ngebahas tentang khodam-khodam huruf ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, ini sebagai pembelajaran aja, ilmu pengetahuan lah, sebagai pengetahuan supaya teman-teman itu nggak bingung lagi gitu dengan istilah ayat atau asma atau qasam, ternyata ada khodamnya ya. Jadi dari huruf hijaiyahnya pun juga sudah ada gitu khodamnya. Itulah kenapa orang-orang yang ahli wifik, ahli membuat rajah itu yang asli ya, bukan yang mereka bikin terus habis itu masukin jin, enggak. Tapi yang asli itu buatnya karena memang setiap huruf ada khodamnya, dan itu ada tata caranya teman-teman. Jadi harus jam berapa buatnya, menghadap mana, harus pada saat kita menulis alif itu harus membaca apa gitu ya. Nah, itu malaikat yang bersangkutan atau bangsa rohani yang bersangkutan itu akan mengisikan energi dalam tulisan alif tersebut gitu. Nah, gitu. Jadi memang nggak gampang sebenarnya buat wifik gitu sebenarnya. Makanya saya bingung orang-orang mahari wifik di medsos itu 100.000, 200.000. Aduh, saya juga bingung itu, pada buatnya susah banget ya. Oke lah, saya nggak mau komen soal itu karena kata guru saya kita dilarang untuk mengkoreksi murid orang lain dan karya orang lain. Oke, itu urusan mereka. Dan sampai di sini dulu teman-teman semua.
kita bahas tentang hadam-hadam huruf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan ketik komentar di bawah. Mohon maaf juga kalau misalnya saya ada salah kata. Mohon maaf juga kalau misalkan saya ada kurang sepemahaman dengan teman-teman semua. Dan biarkan kita sama-sama menjalani apa yang diajar guru-guru kita, dan kita tanggung jawab masing-masing dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita perbuat di dunia ini. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu buat teman-teman semua. Syukuran kasiran buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe and share video-video kita dan tonton video-video selanjutnya. Jazakumullah khairan buat teman-teman semua. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.